Nama saya Maria Susiana Kalim dengan NIM 2014-7002. Saya akan menjelaskan pertemuan kelima, yaitu tentang sistem software dan sistem operasi. Sistem software adalah software dasar program-program yang mengendalikan sistem operasi dan program utilitas. Sistem operasi adalah satu set dari program yang bekerja sama mengandung instruksi untuk mengkoordinasi semua aktivitas dari hardware komputer. Software operasi fungsinya adalah untuk merestart dan men-shutdown komputer, menyediakan seseorang pengguna tatap muka atau interface, mengelola program-program, mengelola memori, dan mengelola program. Dalam mengelola program, yaitu ada media untuk menyimpan data atau file, yang biasa disebut secondary storage, yaitu berupa flash disk, hard disk, dan disket. Ada juga yang disebut dengan storage primary, yaitu menyimpan data hanya jika komputer dialiri listrik. Fungsi primary storage adalah mengkoordinasi task atau tugas, mengkonfigurasi device atau kata lain disebut printer atau speaker, mengontrol, mengoreksi internet. Memulai atau merestart komputer disebut juga booting. Yang pertama yaitu cold boot atau starting dari power off atau menyalakan seperti biasa. Yang kedua adalah warm boot, sistem operasi sudah aktif atau restart. Cara mengaktifkan PC boot. Yang pertama, power supply mengirimkan sinyal ke komponen yang di sistem unit. Yang kedua, prosesor menemukan ROM chip yang mengandung BIOS. Yang ketiga, BIOS melakukan POS yang mengecek komponen seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang keempat, hasil dari POS yang mengkomparasi data di dalam mouse chip. Yang kelima, BIOS mencari sistem file yang mungkin di USB atau optical device atau drive C. Yang keenam adalah sistem file kernel dari operasi sistem dimuat dalam RAM. Yang ketujuh, sistem operasi kelola konfigurasi informasi dimulai dari background, layar, dan lain-lain. Boot drive adalah drive yang dipilih untuk memulai komputer. Recovery disk adalah bantuan dari disk lain ketika komputer bermasalah. Yang berikutnya adalah mematikan komputer atau shutting down. Ada dua variasi, yaitu sleep mode dan hibernate. Sleep mode adalah masih memberikan sedikit listrik agar menyimpan dokumen terbuka, dan program di RAM mematikan fungsi yang tidak dibutuhkan jika komputer mati total, data hilang. Yang kedua adalah hibernate, menyimpan data yang terbuka dan program di hard disk sebelum komputer tidak ada tegangan listriknya. Lebih lama saat diaktifkan lagi. Jika komputer mati, data tidak akan hilang. User interface adalah informasi-informasi yang ditampilkan di depan layar. Contohnya seperti command line. Command line adalah memasukkan perintah dengan mengetik perintah di sistem command. Graphical user interface adalah memberikan perintah secara langsung. Bagaimana sistem operasi menangani program yang langsung mempengaruhi produktivitas? Yang pertama, single user dan multi-user. Yang kedua, single tasking dan multitasking adalah membuka lebih dari satu program. Yang ketiga adalah foreground dan background. Yang keempat adalah primitive multitasking. Yang kelima adalah multiprocessing. Memory management, yaitu adalah dapat mengoptimalkan penggunaan RAM, seperti virtual memory, untuk memberikan space di secondary storage untuk membantu kinerja RAM. Configuring device, yaitu ada driver, program kecil yang memberitahukan ke sistem operasi bagaimana mengkomunikasikan dengan device client.
Yang berikutnya adalah establishing an internet connection, yaitu mengatur menyediakan koneksi internet. Yang berikutnya adalah monitoring performance, yaitu mengecek memori di tampilan yang menggunakan task manager. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.